Bapak-bapak saudara semua, marilah kita ucapkan ditanya syukur secara beralasan. Keluarga telah siap mempersembahkan kedua hati sampai mereka akan kuduskan dalam ikatan kasih surga. Untuk itu, marilah kita memanjatkan sukacita, cinta mereka secara bersama-sama. Demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dengan cara yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati dan melihat anak-anak dari anak-anakmu dan sejahtera atasmu. Berbahagia dia Tuhan. Ya Bapak Surgawi, Bapak yang memutuskan dan memberkati kami melalui putra-Mu firman yang hidup ini. Kami membaca kehendak-Mu, siapakah kami yang mengerti kehendak-Mu? Firman yang hidup dan menghidupkan kami. Kami berdoa. Amin. Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat 4. Mempelai laki-laki silakan baca ayat 1, mempelai perempuan ayat 2. Nanti kalau saya baca, bapak-bapak pegang kita bisa baca. Jadi bapak membaca ayat 1, genapnya mama, lalu sampai ayat 5 dari sini. Istrimu bagus betul. Yang baru dapat tertarik, suami-suami silakan baca ayat 1, 3 dan lalu mama istri baca ayat 2 dan 4. Silakan baca 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-nya. Biarlah kamu berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-nya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Tuhan memberkati kita dengan firman. Salam. 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 Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu kalimat yang pertama. Sama dengan terima kasihlah kepada Tuhan. Suami-suami hari ini mau bilang terima kasih kepada Tuhan karena dari doa sapa panjang kemarin doa sapa sebelum datang dengan doa sapa sebelum pranikah doa sapa ada begitu banyak kalimat terima kasih ya Tuhan. Amin. Itu urusan Bapak. Ya, terima kasih yang pertama apa?
Akhirnya akan menikah hari ini. Betul ya? Betul betul. Ya. Akhirnya Allah mau saya izinkan kami menikah di hari ini. Akhirnya kami dapat restu di hari itu. Terima kasih Tuhan untuk semua. Istri-istri, terima kasih Tuhan. Kenapa? Coba. Ada istri yang bisa jawab? Novi. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Dan terima kasih Tuhan. Hari ini terima kasih Tuhan. Kenapa? Sudah diberkati oleh Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali kata terima kasih. Sama dengan banyak sekali kata bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Bapak-bapak, mama-mama, terima kasih Tuhan karena proses pernikahan itu tidak gampang. Proses adat, pendekatan tahap 1, tahap 2, 3 dan seterusnya sampai pada hari ini bawa anak ke rumah Tuhan itu tidak mudah. Amin. Amin. Ada yang lunak tentang adat, ada yang bilang ke gereja sana, ada yang menteri dalam hari kamu dan seterusnya. Tidak gampang. Dan karena itu tadi saya dari depan saya lihat ada banyak orang tua yang menangis. Kenapa menangis? Karena hari ini doanya sudah dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang panjang. Orang tua kalau anaknya belum nikah, dia tidak akan bisa tidur tenang. Amin, bapak-bapak orang tua. Kenapa? Ya, selalu dalam pesta pernikahan, dalam doa-doa pernikahan saya selalu berdoa begini. Tuhan terima kasih karena anak dua ini menikah. Tapi dari sekian banyak undangan, ada begitu banyak orang tua yang berdoa saat ini kapan anaknya seperti mempelai. Ada begitu banyak tantangan yang buat anak-anak tidak bisa menikah. Karena itu saya bilang menikah itu gampang. Tapi proses untuk sampai pada pernikahan dan menjaga pernikahan itu sendiri itu paling susah. Menikah itu gampang, besok mau nikah lagi gampang. Tahun depan mau nikah lagi ceraikan dia gampang. Kapan mau nikah gampang. Tapi menjaga keutuhan perkawinan itu sendiri tidak mudah. Menjaga hati sampai akhirnya diberkati dalam pernikahan seperti ini tidak gampang. Betul pesan bapak-bapak. Samuel, kau penuh nama Tuhan. Kau penuh nama Tuhan. Dia belum nikah dari dia. Banyaknya. Kau pikir mau pilih dia hari ini yang dia mengaku ini gampang, gampang pesan. Suami gampang dari Semau langsung sampai di sini. Langkahnya berapa perempuan ini berapa dia. Tidak gampang. Betul bapak mama. Tidak mudah. Oh, ya, mau dapat dia gampang pesan kamu. Mau dapat istri itu Lora tuh gampang pesan. Gampang susah. Gampangnya lebih banyak atau susahnya lebih banyak? Susah lebih banyak. Biar ceres dan biasa. Susah lebih banyak begini kalau apa. Tidak penting kau gampang susah atau susahnya lebih banyak. Ceres buang. Jadi
Pemazmur dia tidak bilang kalimat doa yang lain, tapi yang mengawali seluruh rangkaian doa adalah terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Bersyukurlah. Jadi kalau kita bersyukur, kita sendiri itu bersyukur, istri suami bersyukur, kita akan ada orang bersyukurlah. Berterima kasihlah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tujuannya jelas. Alasan kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kebaikannya itu tidak dibatasi oleh waktu, bahwasanya untuk selama-lamanya. Itu berarti kasih kebaikan Tuhan itu bukan hari ini saja, tapi dia berlangsung sampai selama-lamanya. Sampai batas hidup kita, sepanjang perkawinan kita, pernikahan kita, sampai maut yang misalkan kita pun, dia bilang Tuhan baik. Itu hal yang pertama. Jadi kita bersyukur karena Tuhan pun baik. Ya. Jual. Kau beri terbaik ke sana. Waktunya kapan? Malam atau pagi atau siang? Jangan bilang saya bilang waktunya kapan, kau ada waktu. Waktu kapan? Kadang siang. Jadi mereka apa yang terbaik? Malam merah, masih yang terbaik. Anita lebih baik waktu buka. Dia bilang siang terbaik, malam terbaik. Kita tepuk tangan dulu untuk sekolah. Dia pembaik apa tuh? Kakak jual. Dia pembaik apa? Berarti istri, ya Anita kau tugas sekarang marah. Karena dia bilang kalau marah itu baik, ya. Makan mati. Kalau mati mati. Mati kejar pikir kan marah. Bila pakai bisa kan juga kalau marah itu kau baik. Kebaikan manusia itu dibatasi waktu. Kadang baik, kadang tidak baik. Tergantung kondisi, waktu, keadaan, khususnya hati. Kalau dia hati, dia baik. Tapi kalau semuanya yang sampai itu baik. Jadi itu kebaikan kita itu mesti tersambung dengan kebaikan Allah. Ya, dia bilang sebab Tuhan itu baik, Ia baik. Artinya istri itu bisa satu kali berbuat tidak baik. Suami itu tidak baik, batas kebaikannya itu ada. Kadang baik, kadang tidak baik. Tapi ketika kita hilang batas itu, kita dengan Tuhan yang baik. Tolong saya supaya saya bisa buat baik. Orang cerek bukan karena yang tinggal itu sembahyang yang baik. Orang cerek itu karena yang tinggal pada istirahat sembahyang. Coba nanti juga cerek satu. Selingkuh, 2 pukul istri, 3 yang sampai. Artinya bahwa manusia punya kebiasaan itu adalah buat yang sudah baik. Itu minta Tuhan kenapa saya punya suami kau buat tidak baik lagi. Dulu dia baik, setelah anak 2 dia sudah baik lagi. Minta kebaikan itu dari Tuhan karena dia Tuhan yang baik. Yang kedua bersyukur karena apa? Dia bilang bahwa karena kasih-Nya. Jadi yang pertama Tuhan pun baik, yang kedua Tuhan pun kasih. Bersyukur karena Yunus. Bapak Yunus bersyukur karena Tuhan memberikan saya cinta, Tuhan memberikan saya kasih itu. Dan itu tidak untuk diri saya sendiri, tapi saya bisa mencintai Tirsa.
Dia berikan kepada kita untuk juga bisa mengasihi diri tapi mengasihi orang lain yang menjadi bagian dalam hidup kita. Akhirnya ditentukan menjadi penolong atau pendamping. Kalau dia tidak mengaruniakan kepada kita cinta, kasih, itu tidak akan memiliki itu dan memberikannya kepada orang-orang yang kita kasih. Timur, baik tua orang. Timur juga, dalam beta saya selalu ada bahasa timur. Yang dia saya bukan istri. Dia kopi. Coba masuk. Tahu? Iya, pulang-pulang saya selalu suami istri. Tahu Mek? Kuat sedikit penonton suaminya. Dengan dia bilang saya cinta kau. Nanti baca-baca dia pergi bawa mata bulu satu, pontalinya satu, dua menonton. Tapi kenapa dia ini? Karena dia cinta saya. Gitu ya? Jangan bilang setan itu binatang tuh dia maluku dan saya sekali. Saya pulang nggak punya tempat tidur dulu memang. Saya pulang ke bapak mama lebih baik. Tidak. Amin. Jadi tetap baik sama baik, saya tetap cinta dia. Saya diminta untuk potong tarik pengantin, saya selalu bilang. Pulang itu bawa pulang tomat sekantong, lombok 5.000. Jangan bawa pulang soal sekantong kasih kau bapak mama yang tidak pernah berhenti berdoa pada kau lupa berdoa. Mereka sudah urus capek-capek pernikahan, sudah urus dan berkati kau dengan apapun yang ada pada mereka. Ada soal kau bawa lagi ke rumah, bawa satu kantong, bawa satu karung, bawa karung-karung persoalan. Lalu timpakan di saksi, timpakan di orang tua, kami tidak mampu. Kan kasih itu terbatas. Kasih itu tidak panjang. Tapi dia bilang di sini, bersyukur karena kasih yang terbatas pada kami. Tuhan tetap mengalirkan kasih sayangnya kepada. Dan itulah yang diberikan pada istri. Ya, bapak-bapak suami-suami kalau sudah marah banyak-banyak ini ada baik. Marah-marah istri, itu sayang dia ya. Kenapa setan apa ya? Tidak berbohong. Ya, istri-istri selama beberapa waktu dengan suami sebelum menikah kena marah kesana. Ya, kena marah kesana. Derita. Suami-suami. Tiap hari kena cium kesana. No, kena marah kesana. Marah ya. Ya, kena marah kesana. Karena apa? Ya, kau rasa ada yang berubah dari kasihnya? Ada yang berubah. Itulah manusia. Karena itu pemahaman yang begini. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Yang pertama karena Dia pembaik. Yang kedua karena cintanya. Cintanya itu diberikan kepadaku untuk mencintaimu. Dan itu cinta yang tidak pernah terbatas diterima dari Tuhan. Kalau dibatasi dengan keadaan, kondisi hidup, segala macam tantangan, minta dari Tuhan. Bagaimana saya semula marah-marah, cinta suami, cinta istri lagi, dan mengasihi dia. Minta. Pada orang tidak minta dari Tuhan, minta dari orang pesuara. Akhirnya dia dapat kasih dari orang suami, dapat kasih cinta dari orang istri. Nanti dia tidur-tidur yang ada orang bayangan, bukan istri dan suami. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa cinta dalam hidupnya dengan istri suami mulai kurang.
tidak lagi seperti dulu. Nah itu mestinya orang sadar bahwa saya terbatas, tapi Dia yang adalah kasih, Dia yang adalah cinta, yaitu Tuhan itu sendiri akan menolong saya mengasihi dan mencintai istri. Jadi kalau sudah marah-marah yang banyak, mulai sadar seperti Tuhan, ampun Tuhan, ini betul punya cinta mulai berkurang, betul sayang mulai berkurang. Saya baca deh, ada ponaan punya WA, nanti di WA balas, makasih saya. Jadi itu siapa? Saudara suami dengan saya. Tapi saya buka di WA dengan suami tidak pernah dengan saya. Lama-lama dia sayang orang pun, orang sayang dia. Tapi dia pun sendiri bingung mau sayang saya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Karena nenek-nenek juga cerai, tanya, itu saya, dia saya. Bapak-bapak cuma cerai, om-om cuma cerai, tante-tante cuma cerai, yang baru nikah cuma cerai. Itu penasaran saya, selesai. Cukup sudah. Selesai dia kan, mau saya korban. Disayang korban. Jadi ini sesuatu yang dipersatukan karena kasih. Ingat baik-baik itu. Bersyukur Tuhan hari ini kamu dipersatukan karena kasih Tuhan. Kasih yang seperti apa? Kasih yang tidak terbatas waktunya. Kau boleh terbatas dengan kondisi, dengan keadaan istri suami, dengan apapun tantangan, tapi kasih dari Tuhan tidak terbatas. Ketika kau berhenti mengasihi suami atau istrimu, ingat baik-baik, minta itu kembali dari Tuhan. Amin. Amin. Minta, jangan minta orang, jangan minta salah orang, minta pada pribadi yang satu itu, yaitu Tuhan. Kalau minta pada orang kau akan dapat, tapi kau keluar dari hidup yang sungguh. Tapi kalau kau minta pada orang yang tepat, pribadi yang tepat, yaitu Tuhan, kau akan menetapkan rumah, tinggal dalam rumah, dan menikmati segala yang terjadi dalam rumah. Yang ketiga, bersyukur karena apa? Setianya Tuhan sampai selama-lamanya. Orang mengingkari janjinya karena apa? Karena tidak setia lagi. Tuhan setia, tapi apakah suami tetap setia? Setia sampai kapan? Sampai mati. Betul. Itu mimbar bilang begitu. Waktu janji bilang begitu. Berapa banyak suami yang menceraikan istrinya? Kami dapat laporan dari catatan kependudukan itu tiap hari itu yang tercerai lebih banyak dari yang nikah, dan paling banyak itu orang Kristen. Dan itu saya berpikir bahwa mungkin ke depan diusul untuk waktu pengenalan sampai pemberkatan nikah fokusnya pada firman tentang pernikahan. Misalnya seperti tadi kita baca dari firman, kalau itu tidak berkaitan dengan pernikahan kudus, tidak usah. Fokus pada pernikahan, supaya mempelai itu benar-benar mengerti bahwa mereka yang dipersatukan itu harus merawat kebaikan, harus merawat cinta kasih Tuhan, dan merawat juga dalam kesetiaan kepada Tuhan dan kepada pasangan. Fokus itu didoakan, tidak bisa di luar dari itu pemberitaan. Kemarin itu ya kita khotbah terus, orang Kristen banyak yang pilih mencoba baptis ulang di Polda. Karena mungkin kita khotbah baptisan, kita khotbah tentang liturgi, tentang bacaan, kurang membaca dan merenungkan itu isi firman, sehingga banyak anak dibaptis, orang tua juga dibaptis, tapi penerapan
pulang itu dibahas. Saya bertanya dalam diri, apakah ini ada gimmick? Kalau ada gimmick, bayangkan berapa banyak jiwa yang dibawa ke sekolah. Jadi saya berpikir bahwa besok-besok mungkin kita terapkan itu ada liturgi, ada bacaannya, tapi kalau pernikahan, kalau baptisan, kalau kegiatan khusus dan pelayanan itu fokus pada bacaan-bacaan minggu itu, tapi fokus pada pelayanan khusus supaya itu didoakan. Kenapa? Karena rumah tangga Kristen sekarang berantakan. Soal kesetiaan. Kesetiaan mereka tidak teruji saja waktu berdiri dan mengikrarkan janji. Kesetiaan itu teruji sampai maut memisahkan. Bapak mama ada? Bapak mama ada? Ada yang bercerai dari dulu? Ada? Bercerai kau pergi ke cium betul. Bilang terima kasih mama dan papa telah jadi contoh bagi kami. Kasihmu jadi contoh bagi kami. Kesetiaan papaku jadi contoh bagiku untuk membangun keluarga. Aku belajar dari papa untuk setia kepada suami. Aku belajar dari mama hidupnya untuk setia kepada istri. Silakan bangun masing-masing cari orang tua di mana. Bilang papa, Tuhan Yesus terima kasih. Kami akan belajar dari papa dan mama yang baik. Tantangan begitu hebat, cobaan begitu besar, tapi mereka tetap setia. Mereka tetap mengasihi. Kekurangan, kemelaratan, sehat, sakit, hidup dalam segala perihal yang kami tidak senang, tapi setia, tetap mengasihi. Itu menjadi bagian papaku, itu menjadi bagian mamaku, dan itu menjadi bagian kami anak-anak. Silakan cari papamu semua. Cari. Berlutut di kaki mereka. Kau lihat dia sudah uban seperti itu, tapi dia tidak meninggalkan papa. Itu terlalu dan selalu mengikat akan hidup mereka. Angkat hati kepada Tuhan dan Tuhan. Kami berdua hari ini belajar kebaikan dari mereka. Tolonglah kami untuk menjaga kebaikan itu sampai kami tua, bahkan maut memisahkan kami. Tuhan tolong kami supaya kami belajar mengasihi dalam keadaan apapun kami sayang satu dengan lain. Mereka berkelahi, kami lihat sendiri, tapi mereka tetap setia satu dengan lain. Badan mereka. Tantangan sehebat apapun mereka tetap setia. Banyak orang sembunyi-sembunyi bertengkar. Tidak, bertengkar saja biar anak lihat. Tapi hari ini dia lihat bertengkar, besok dia lihat kita berbahaya. Amin, amin. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Karena dari hal yang baik dia belajar, dari hal yang tidak baik juga dia belajar. Melalui hal yang baik juga oleh hal yang tidak baik. Berjanjilah dalam hatimu bahwa jika mereka sampai seperti ini, kami pun demikian harus melakukan. Kami tidak akan melukai mama. Kami tidak akan menyakiti. Kami tidak akan pulang dengan bawa beban karena kesetiaan. Berubah menjadi ketidaksetiaan. Kami tidak akan bawa beban bagimu dengan membawa kami tidak mencintai. Tidak akan bawa, kami akan bawa pulang. Kami tetap mencintai sama seperti papa, saling mencintai. Saya kemas saya pendeta nih. Saya kemas saya saya mau pulang
saya mengerti bahwa ini tidak baik dilakukan oleh istri. Amin. Dan saya tidak akan membuka ini untuk mereka anak. Saya akan dapatkan sendiri kemurahan Tuhan, memperbaiki dan menyembuhkan luka hati. Kau belajar dari mereka. Hidup makan pas-pasan, hidup cukup, kadang tidak cukup. Mereka tetap setia. Kadang mama mau bawa lari, dia pikir kamu. Nanti kamu bilang apa? Amin. Kadang papa juga mau tinggal rumah, tapi dia bilang nanti kamu makan apa? Kamu mengeluh dan menaruh kepala bersama. Kembalilah ke tempatmu. Sampai kapanpun kamu akan diajar Tuhan untuk mengerti 3 hal. Dalam rumah tangga, kebaikan, kasih sayang, dan kesetiaan itu akan diuji dalam segala perkara. Tergantung kamu belajar untuk lebih baik atau merubah menjadi buruk adanya. Firman Tuhan berkata pada pesan yang kedua, siapa yang bersyukur? Tadi pesan yang pertama, mengapa bersyukur dan kepada siapa harus bersyukur. Pesan yang kedua, siapa yang harus bersyukur? Dia bilang Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Yang ketiga, siapa yang harus bersyukur? Orang yang takut akan Tuhan. Dia punya kewajiban untuk bersyukur tentang kasih Tuhan, tentang kasih dan kesetiaan. Sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai umat pilihan Allah, kita diajak sore siang ini untuk bersyukur layaknya keluarga besar Islam. Masing-masing keluarga juga menyatakan syukur layaknya keluarga Harun yang takut kepada pribadi lepas pribadi bersyukur layaknya orang yang takut kepada. Itu tugas kita. Siapa yang harus bersyukur? Kumpulan besar yang harus bersyukur. Siapa lagi yang bersyukur? Keluarga kita, marga kita itu harus bersyukur. Siapa lagi? Suami yang takut Tuhan harus bersyukur. Istri yang takut Tuhan harus tetap bersyukur. Tentang apa? Tuhan pun baik. Tentang apa? Tuhan pun sayang. Tentang apa? Tuhan pun setia. Kenapa? Karena tidak pernah terbatas dan dibatasi untuk orang yang bersyukur dan takut akan Tuhan. Selamat merayakan cinta kasih Tuhan dalam hidup. Ingat, angkat muka para istri dan dengan saya. Satu waktu kau akan lari tinggal rumah karena kau tidak punya kasih sebesar kasih Tuhan. Satu waktu suami kau rasa beban ini terlalu berat yang menarik setiap istri. Kau tidak lagi setia karena berat kamu. Pada saat itu lagi ingat dia bahwa aku terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Aku tidak baik tapi Tuhan kau baik. Tuhan memberkatimu. Selamat merayakan cinta kasih-Mu yang sudah dikuduskan Tuhan. Dan itu jauh melebihi apapun. Dalam perayaanmu nanti ada begitu banyak kesulitan dan tantangan hidup. Tapi kembalilah pada Dia dan firman. Pasti akan menghidupkan sebagaimana yang Dia lakukan. Selamat ke Bapak Mama, orang tua, saudara yang memberi waktu dan waktu apapun, memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan mereka. Kadang saya berpikir, kapan baru kita bisa baru Bapak kembali? Kadang saya berpikir, kapan bisa bersama kembali? Ini pun saya tidak bisa membalas Bapak kembali.
mama papa. Tidak. Saya kasih contoh. Dari menggaji 7 juta maka sudah ikan satu pikir. Darurat dulu kasih 1 juta ke 2 juta. Padahal kuliah minta 3 juta apa juta registrasi saat ini. Mereka tidak ada suara yang ada besok pagi dari malam tersenyum. Minta apa saja papa tuh pasti kasih, mama tuh kasih. Dia lapar yang penting kita kenyang, dia murung yang penting kita tersenyum, anak cucu makan yang penting. Itu jauh lebih baik daripada dia yang makan. Dan kita bawa anak pina tidak bilang kasih dong, kita bilang mama sekinya. Oma makan dulu, oma tadi semakan supaya dia cucu tambah. Kalau oma makan nanti cucu mau tambah nasi habis, daging habis. Karena itu oma bilang apa? Oma kenyang, jadi oma makan habis. Nanti kita pulang baru di rumah masak. Tuhan berkata, anak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, setelah begitu lama Engkau memberikan kesempatan kehidupan bagi kami secara khusus anak-anak itu, kakak adik kami, 7 pasangan suami istri dalam proses pernikahan panjang, melelahkan, menjenuhkan. Di dalamnya ada tawa, tapi begitu banyak hal juga yang membuat mereka kacau balau. Tuhan ada di dalam. Hari ini kami menjadi saksi kebaikan Tuhan, menjadi saksi kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas waktunya kepada mereka. Mereka duduk di hadirat Tuhan, disaksikan papa mama dalam masa tua, hidup dalam kebaikan Tuhan, dan itu harus menjadi bukti nyata di sepanjang hidup rumah tangga mereka yang sudah diberkati. Hal yang mengancam hubungan mereka suami istri, mengalihkan hidup mereka ke jalan yang tidak benar. Tuhan tahu itu kapan terjadi. Kuatkan dan teguhkanlah hamba-hamba-Mu yang sudah dipersatukan dalam berkat-Mu dan akan terus menjadi saksi di dalam. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa dan bersyukur bersama papa, mama, opa, kakak, saudara, tante semua yang juga memberikan waktu, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, mendukung, menolong anak-anak ini. Sampai hari ini mereka berdiri di hadapan Tuhan dan mengikrarkan janji setia. Siapapun mereka Tuhan sampai saat ini dan seterusnya, doa papa, mama, opa, kakak, dan saudara, semua orang yang mencintai anak-anak Tuhan ini, itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Taruhlah tanganmu di atas kepala papa dan mama, opa, kakak, dan saudara semua, anak-anak Tuhan, semua yang ada saat ini bahkan yang sudah pulang dari dahulu. Biarlah mereka yang menjadi saksi kebaikan kasih setia Tuhan pun demikian terus menjadi contoh dan teladan yang benar untuk 7 pasangan ini, tapi juga bagi nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur setiap masalah kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami masing-masing. Tantangannya kadang begitu berat dan tidak gampang, tapi Engkau begitu baik. Kau menolong dan menyelamatkan kami. Ketika kasih kami terbatas, kesetiaan kami pun demikian. Engkau menyelamatkan kami, memulihkan dan menyembuhkan kami, memberkati kami, sehingga kami kuat sampai saat ini, bahkan sepanjang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu maupun detailnya, kedua saksi keluarga dan juga presbiter seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Melalui mereka Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi anak-anak Tuhan. Letakkanlah kebesaran dalam apapun yang mereka
dalamnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Anugerah kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai 7 pasangan yang telah diberkati Tuhan hari ini, menyertai opa, oma, papa, mama, kakak, adik, saudara semua, mulai dari siang yang diberkati Tuhan ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan hari ini boleh diberkati dalam nikah kudus. Karena itu bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Atas nama ketujuh pasang mempelai dan keluarga yang hadir saat ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Mama Pendeta Tandur yang telah memimpin ibadah syukur nikah masal saat ini. Kiranya Bapa sang pemilik pelayanan selalu dan senantiasa memberkati Mama dalam setiap tugas dan tanggung jawab, baik dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Baik Bapak Mama yang bersukacita dan juga ketujuh pasang mempelai yang berbahagia hari ini, kita akan ada dalam acara selanjutnya, yaitu pemotongan kue pengantin. Dan saat ini dengan kerendahan hati kami minta kesediaan Mama Pendeta Ita untuk memandu acara pemotongan kue pengantin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Ya, saya jemput masing-masing maju ke depan. Jangan biar salah orang pun. Gandeng ngomong sedikit. Taruhkan tangan. Ya. Laki-laki datang. Ya. Ya. Kenapa saya suruh
pasang di pegang pisau. Dan satu. Kenapa rame-rame pegang satu saja pegang cinta dan bukan masing-masing maju? Kau punya cerita, kau punya hidup dia akan dengar, kau punya rumah tangga dia akan lihat, kau punya keluarga dia akan saksikan. Oh benar, kau buat baik kepada istri atau tidak? Kau punya rumah tangga yang satu akan dengar, betul dia setia kepada suami atau tidak? Satu waktu kau ada diam-diam, tapi istri yang satu akan omong, bilang dia son cinta lagi suami. 3 hal ini bawa pegang dalam hidupmu. Rawat itu baik-baik dalam takut kepada Tuhan. Hari ini tidak semudah Tuhan kasih berkat 7 pasang. Kenapa? Supaya dari rumah tangga menjadi saksi satu dengan yang lain. Tapi juga dari 7 keluarga ini menjadi cerita bagi kami yang lain. Bahwa kami tetap jaga yang baik. Kami jaga Tuhan punya sayang. Kami jaga kesetiaan karena kami terima dari Tuhan. Maju selangkah lagi. Iya. 1, 2, Bapak Mama saya undang untuk berdiri. Ini saksi. 1 kali dong pembaik kita dengar. Semua Bapak Mama silakan berdiri, kita sama-sama dengan mereka berdiri. Oma opa yang secapek jangan berdiri, yang kuat-kuat sah. Bapak Mama satu waktu kamu akan dengar bahwa yang satu tidak setia lagi, yang satu tidak mengasihi lagi, yang satu yang baik tidak ada lagi, yang ada hanya tidak baik. Tapi kita yang menyaksikan kebaikan Tuhan dan kasih setianya hari ini, menolong mereka untuk tetap ada di dalam kebaikan, dalam kasih dan kesetiaannya Tuhan. 1, 2, 3. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk pemotongan secara simbolis tali cinta yang ada. Tuhan memberkatimu. Silakan masing-masing ambil tempat seperti semula. Silakan dulu Bapak Mama Saudara. Kau berisi kumu kok. Kau lebih kumu, kau dia lebih kumu. 2 tahun lagi dia masih kumu, pagi kau lebih kumu lah. Dia lebih kumu lah. Ya, belum. Tidak? Kau dah tidak mau pulang? Pulang baik-baik, kuat. Ini dia ada kucing berlari ke ikan berenang. Ya, 1. Kalau kau tidak makan yang kau istri di meja makan, berhenti dimakan yang orang istri di meja makan yang lain. Kalau kau tidak pernah suap kau istri, berhenti disuap orang istri atau suami. Baca dan menjadikan hidup sesuatu yang luar biasa. Kalau kau tidak punya kasih sebesar yang kau berikan hari ini pada istri, jangan kasih orang lain, karena itu omong kosong. Kesetiaanmu tidak bisa dinikmati apalagi dimakan oleh suami. Berhenti, jangan sok setia dalam pekerjaan yang lain, itu tipu daya. Cari makan untuk istrimu makan, nanti baru mereka kasih makan yang lain. Mengasihi suamimu lebih dari yang lain, lebih berkasih yang lain. Tapi
tapi suami segala-galanya. 1, 2, nonton saya, karena itu saya yang dimakan. Kasih dekat kopi bab tua, dan kalau dia pun ada, nanti dia mau makan kayak apa? Kau cium dulu dia, cium dulu. Coba yang kedua cium, yang ketiga, yang keempat, kelima. Cium udah makan. Keenam, 7, atau 2 dia mau kesini. Betul cium. Cium ulang yang ketat. Cium yang betul begini. Tuhan kasih hidup ini untuk cium. Tes satu fungsinya lain, jangan kau ikut orang. Begitu ya. Coba kau cium di telinga, padahal telinga itu untuk mendengar. Salah fungsi. Cium ulang. 1, 2, 3. Cium. Nanti saya angkat baru angkat. Cium bye-bye. Kau dua tidak tahu cium. Cium terus. Sampai saya angkat baru angkat. Bapak wakil oli koi. Terus. Kalau isi semarah-marah tuh dia minta cium itu. Ingat baik-baik. Kalau suami semarah-marah tuh dia minta kasih sayang itu. Cium dia suara itu. Dan saya cium. Cium-cium dari senyum sampai bamak. Bolos mau pukul di tampang. Besok lihat-lihat. Itu dia nama. Jaga leba dan madu. Leba hilang, madu harus dengan leba asam. Cium bapak. Nah, perempuan hitung sampai 10. Perempuan mempelai perempuan hitung 1, 2, 3. Nah, dokter lanjut 11. Jangan angkat kepala cium. Dokter hitung sampai 11, 12. Terus 23, 29, 30. Perempuan sama 31, 32, 34, 37. Laki-laki dan perempuan sama-sama 41, 42, sama-sama 44. Pesan doa hanya cium saja hitung sampai 46, 48. Kita tidak hitung. 50 tahun pernikahan emas, tepuk tangan untuk mereka. Ya. Dan satu kakak satu tuh pembaik, pengkasih, pensetia, cium sampai ulang tahun ke-50, sampai mau pisahkan. Jadi saya suruh hitung supaya kalau bakal lainnya bilang ini ulang tahun ke-20, oh ini mau balari, ini ulang tahun ke-25, ini ulang tahun ke-30, sedikit nikah perak, sedikit nikah emas. Jadi selamat menikmati berkat dari Tuhan. 1, 2, 3. Iya.
Tuhan memberkati. Kau boleh ambil lagi untuk orang tua. Mari kau khawatir. Untuk orang tua. Badan terpotong di sini. Cium dan berterima kasih. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih untuk doamu, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak terbatas. Cium, terima kasih. Belajarlah untuk beri yang baik. Jangan bawa yang tidak untuk mereka. Ya, masih ada yang ada yang datang dari tempat yang jauh, silakan. Ada kakak, ada saudara, orang tua. Ayo, ayo ada duduk di sana. Ke rumah, tinggal kerja untuk jadi saksi dari pernikahan. Silakan cari yang ada di cari dan dan masih ada orang tua undang yang di sini bersila bersama mereka. Tambah lagi orang tua ditekan punya jangkau orang tua yang ada saat ini, saudara yang ada saat ini, kasih semua. Hanya itu yang kau bisa buat hari ini. Mereka kasih tinggal rumah, pekerjaan, hanya doakanmu dan bantu.
kau akan ditonton banyak orang sampai mau memisahkan. Amin. Tuhan berkati kita semua, saya kembalikan. Dengan sukacita sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Mama Pendeta Itandur yang telah memandu pemotongan kue pengantin. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu dalam setiap tugas dan tanggung jawab baik dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Baik Bapak Mama yang bersukacita dan ketujuh mempelai yang berbahagia, di penghujung acara ini kita akan tandai kebersamaan kita dengan jamuan makan siang. Karena itu sebelum kita menikmati berkat yang ada, dengan kerendahan hati kami minta kesediaan Bapak Saksi, Bapak Penatua Edini Pelapu untuk memimpin kita dalam doa makan bersama. Baik, Bapak Mama dan saudara semua, mari kita satu dan menghadap Tuhan di dalam kita. Terpujilah namamu ya Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, atas kebaikanmu yang kudus, atas kasihmu, atas kesetiaanmu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan sampai detik saat siang menjelang sore. Terpuji-pujilah nama. Kami sungguh menikmati semua kebahagiaan atas peristiwa iman yang dimana Tuhan nyatakan tengah-tengah persekutuan jemaat di Istana Kastelati. Bagi ketujuh pasang mempelai hari ini, mereka sungguh-sungguh mempersembahkan hidup dan menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka untuk nama Tuhan tetap setia dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami telah melewati ibadah pengucapan syukur atas peristiwa kebahagiaan yang Tuhan nyatakan dengan kehidupan keluarga. Dan tiba saatnya akan kami kembali dengan membawa kehidupan dalam tangan pengasihan. Sebelum kami berpisah dari persekutuan ini, kami akan menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan lewat berkat jasmani yang dimana Tuhan telah sediakan bagi kami makanan dan minuman. Sebelum kami mengambil bagian, kami sungguh datang bersyukur kepada sumber segala berkat. Biarlah kasih-Mu menunduskan dan memberkati, agar di saat kami makan dan minum bersama, kami boleh memperoleh kekuatan dalam tubuh jasmani kami dan teristimewa menikmati kebahagiaan dalam jiwa kami. Biarlah berkat, ampuni kami, terima kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa. Amin. Dengan sukacita kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Edini Pelapu yang telah memimpin kita dalam doa makan bersama. Dan sebelum kita menuju meja hidangan, kita ada dalam sesi foto bersama. Makan kami menahan. Petugas akan memandu Bapak Mama menuju meja hidangan dan Mama Pendeta bersama ketujuh pasang mempelai bisa ada dalam sesi foto bersama. Iya.